Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasim berkata, aku melihat mimpi pada 9 Agustus 2017. Aku berada di atap dari sebuah rumah yang sangat besar. Rumah yang terhubung dengan rumah-rumah kecil lainnya, yang mana menjadi tempat tinggal para muslimin. Sedikit berjarak, aku melihat dua rumah besar yang terpisah. Dan di sekitarnya terdapat rumah-rumah kecil, tempat tinggal para muslimin. Dan di sekitar sana terdapat bangunan-bangunan yang megah. Aku melihat orang-orang membuat pesawat yang besar bersama-sama. Namun mereka memperbaiki mesin hanya pada satu sayap, sedangkan yang satunya lagi tidak. Ketika pesawat itu terbang, aku terkaget-kaget. Aku bertanya-tanya, orang macam apa yang membuat pesawat raksasa ini? Dan mengapa tidak memperbaiki kedua sayapnya sebelum terbang? Pesawat ini akan jatuh begitu dia lepas landas dan akan menyebabkan kehancuran. Lalu aku melihat pesawat itu berbelok, dan tiba-tiba pesawat itu lepas kendali dan mengarah ke rumahku. Aku ketakutan. Jatuhnya pesawat itu membuat ledakan yang sangat besar dan membuatku merangkak terkaget-kaget. Aku mengumpulkan keberanian dan bangkit. Aku melihat pesawat itu mendarat di rumah yang bersebelahan denganku. Rumah itu hancur, percikan api di mana-mana, menyebabkan tembok di rumah kami terbakar. Orang-orang di rumah kami ketakutan dan berkata, siapa yang melakukan ini? Aku memandangi tempat asal pesawat ini dan sekitarnya. Aku melihat Dajjal berada di atap sebuah rumah. Aku kaget dan bingung apa yang dia lakukan di sana. Dia terlihat sedang melakukan sesuatu yang aneh. Lalu dia menggunakan kekuatannya untuk menyatukan angin dan awan, dan badai petir yang mengerikan pun terbentuk. Dia mengirimkannya ke tempat di mana terdapat dua rumah besar dan rumah kecil di sekitarnya. Badainya sangat mengerikan, membuat para muslimin ketakutan hanya dengan melihatnya. Badai itu berhenti di atas rumah-rumah mereka. Awan hitam pekat beserta petir dan angin kencang terus-menerus menerjang atap-atap rumah mereka, berputar seperti angin puyuh raksasa. Aku merasa seperti semuanya akan hancur. Angin puyuhnya sangat hebat hingga awannya mencapai atap rumahku. Teror yang luar biasa tercipta di rumah-rumah muslimin. Tidak ada satupun muslimin maupun ustadz dapat mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Semua muslimin mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan badai ini atau mengakhirinya. Menurutku, karena Dajjal penyebab semua ini, akan lebih baik untuk melakukan sesuatu disertai dengan doa. Aku memandangi Dajjal. Dia melihat ke arah langit dan memikirkan sesuatu. Aku penasaran apa yang dia lihat dan apa yang ia tunggu. Lalu tiba-tiba Dajjal mengangkat tangannya ke langit dan melakukan sesuatu. Aku memutuskan untuk turun ke sana dan mencoba mencegah kejahatan-kejahatan lainnya. Begitu aku pergi, hujan pun turun. Aku menyadari langit-langit rumahku bocor. Aku bertanya-tanya, apa ini? Air bocor dari atap, bahkan tidak ada satu lubang pun. Lalu di lantai bawah, aku menyadari kebocoran yang sama seperti di langit-langit lantai atas. Aku merasa ngeri. Bagaimana mungkin kebocoran ini akan menghancurkan rumah kami? Aku melihat yang lainnya. Mereka sangat khawatir. Lalu aku kembali ke atap. Hujannya sangat lebat, tidak dapat melihat apapun di kejauhan. Aku melihat ke tepi, dan aku melihat air berkumpul di keseluruhan rumah. Air mendorong dengan sangat keras, seperti akan menghancurkan dinding. Aku melihat ke gerbang utama dalam kondisi tertutup. Aku terkejut melihat kekuatan Dajjal. Menurutku, aku harus membuka gerbang utama agar air bisa tumpah keluar dan tekanannya berakhir sebelum menembus dinding. Aku pergi ke lantai dasar dan melihat bahwa banyak orang yang tenggelam. Aku berenang ke gerbang utama dan berpegangan padanya. Air mendorong balik dengan kuat, namun aku berhasil membuka gerbangnya. Semua air tumpah keluar dan kami selamat. Mereka berkata, Kasim, jika saja kau tidak membuka gerbang itu, kami pasti sudah tenggelam. Lalu tiba-tiba beberapa tentara datang dan memperingatkan kami tentang orang yang menyerang rumah kami.
Orang-orang menjadi tertekan melihat bagaimana masalah-masalah terus berdatangan. Ketika tentara-tentara tersebut pergi, aku memutuskan untuk mengikuti mereka dengan tujuan untuk membela mereka yang tak bersalah. Lalu aku berhenti dan menyadari aku membutuhkan amunisi untuk melawan. Setelah mencari-cari di dalam rumah, aku menemukan beberapa amunisi bersama dengan senjata berat, dengan teropong dan seragam. Dalam ruangan aku juga melihat bagian belakang rumah lumayan rusak. Terdapat juga rumah di balik dinding ini. Aku pun kembali. Di sana tentara-tentara sedang bertarung dengan beberapa orang. Akan tetapi perlengkapan mereka lemah dan mulai habis sedangkan musuhnya sangat kuat. Musuh-musuh itu berada dalam kubu yang solid yang membuat para tentara kesulitan. Aku bersembunyi dan melihat lewat teropong. Aku bisa melihat ke balik dinding dengan sangat jelas. Aku menarget dan menembak senjata tersebut. Tembakanku melewati dinding dan mengenai musuh-musuh. Musuh tersebut tumbang dan tak sadarkan diri. Aku terkagum, senjata ini sangat hebat. Aku menembakkan lagi beberapa kali dan semua musuh tidak sadarkan diri. Para tentara juga melihatku dan terkejut dengan senjata yang kubawa. Aku berkata pada tentara-tentara itu bahwa musuh-musuh tadi sangat kuat dan hanya senjata ini yang dapat menghentikan mereka. Lalu kami pergi ke sebuah ruangan dan di sana terdapat seseorang yang mengendalikan seluruh bangunan. Ketika melihatnya, aku tahu bahwa dia adalah rekan dari Dajjal. Aku menangkap orang tersebut dan berkata pada tentara untuk menjaga dia dengan hati-hati. Dia mengetahui di mana pemimpinnya berada. Aku tidak memberitahu para tentara bahwa dia adalah bawahan Dajjal. Lalu kami kembali dan para tentara berkata bahwa musuh berhadapan dengan lawan yang kuat dan semua orang menjadi sangat senang. Mereka menceritakan tentang aku yang mengalahkan para musuh ketika mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang terkejut dan bertanya, "Qasim, bagaimana kau mengalahkan para musuh? Dari mana kau dapatkan senjata dan seragam ini? Apakah kau seorang prajurit?" Aku berkata, "Ya, aku adalah prajurit Allah dan aku mengalahkan musuh-musuh itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu aku teringat kembali tentang Dajjal dan berkata, "Semua ini hanya permulaan." Aku juga berkata, "Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat kerusakan yang diakibatkan badai tadi karena hujan yang sangat lebat."